Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp bro, jumpa lagi di konten kelas sebelah. Kali ini kita ada di sebuah tempat yang konon katanya ini dulu bekas pabrik gula. Tapi sebelum kita cerita tentang tempat ini, jelasnya kita nggak sendiri ya pastinya ya. Saya panggil dulu nih Bro Jo dengan Bro Yuda. Nah, selain Bro Jo dan Bro Yuda juga, sekarang ada tim dari channel perawatan tuh ya untuk masuk. Kemudian ada Bro Edo juga. Pastinya untuk bercerita di tempat ini kita perlu ngobrol dengan yang memang sebagai penjaga tempat ini ya. Ada Pak Haji, mangga Pak. Ini sudah lengkap nih timnya. Pak Haji, sebelum kita mengeksplor tempat ini, kita ingin tahu dulu deh sejarah dari pabrik gula ini seperti apa. Mulai tidak beroperasi ini dimulai dari tahun berapa, kemudian fenomena apa saja yang terjadi di sini. Kan kita datang ke sini pastinya kan kita mendengar banyak rumor yang terjadi di sini gitu. Iya. Jadi gini, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang rekan-rekan YouTuber. Saya atas nama Haji Johan. Keamanan sini, security sekaligus merangkap juru kunci. Juru kunci dalam arti ya bukan pengakuan kita, tapi pengakuan Sohibul Bait yang ada di sini. Orang mau percaya enggak atau tidak itu bukan urusan saya. Jadi intinya pabrik gula Gempol itu berdiri zaman kolonial Belanda. Itu sekitar antara 1847 yang tertera di dinding sana. Itu dari 1847. Adapun pabrik gula ini berhenti off itu nggak produksi itu tahun 1995. Faktor yang tidak membuat pabrik gula itu berhenti banyak hal faktor. Saya tidak bisa menceritakan hal tersebut karena itu urusan kewenangan perusahaan. Kami di sini hanya menjaga aset ataupun areal yang ada di sini. Itu aja. Adapun yang dipertanyakan tadi Mas apa? Ya, rumor-rumor Revi. Mas Kepi selaku host ataupun istilahnya tim juga di sini. Rumor masyarakat di sini adalah yang terkenal itu Sohibul wilayah Ibu Nyai Gerintik yang selaku sesepuh di sini. Juga banyak lagi goib-goib yang lainnya. Dan istilahnya banyak YouTuber yang ternama maupun yang istilahnya baru, yang istilahnya pengen bersilaturahmi ke sini, semuanya juga mengakui kan begitu. Dan kami di sini pengen menceritakan, tapi ya biarkan mereka sendiri yang merasakan gitu ya. Takutnya nanti kan kita bikin-bikin atau gimana ya. Itu. Jadi mangga Kang siapa namanya tadi? Kang Revi juga rekan-rekan tinggal nanti merasakan sendiri. Nah gitu. Dan kembali lagi, jangan pernah merasa kita punya sesuatu pegangan, terus sekali-kali dalam hati ini merasa saya pengen bukti, saya pengen ini, coba-cobalah atau gimana. Masya Allah, saya kira janganlah, karena takut ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kan gitu. Kami di sini menerima rekan-rekan hanya sebatas silaturahmi, karena YouTuber pengen untuk mengenal tempat ini, mengenal sejarah pabrik gula Gempol. Mungkin itu aja Kang Repi. Nah, sebelumnya kan kita pernah juga melakukan eksplor di salah satu daerah di mana ada bangunan yang katanya bekas perumahan pabrik gula tuh di salah satu daerah di Plumbon ya. Ada kaitannya dengan PT Raja Wali. Ya. Ada keterkaitan gitu tidak dengan tempat ini? Oh ya ada. Semua itu milik pabrik gula. Semua milik pabrik gula, cuma wilayahnya. Jadi begini, kalau kita berbicara cerita itu banyak sebenarnya pabrik gula. Awal mula sebelum berdiri di Gempol itu ada pendirian namanya di Arjawinangun, ada lagi tempatnya. Dan tanahnya juga ada, asetnya ada, petanya ada. Awalnya di sana. Dari sana gagal, lari namanya daerah Plaza. Daerah itu apa namanya? Jatiwangi. Bukan plaza ini nih. Jatiwangi. Panjalin ke sana itu. Nah, itu Bongas itu namanya daerah sana. Itu ada lagi. Terus udah itu pindah lagi ke daerah Plumbon. Plumbon mungkin karena nggak cocok atau gimana, baru penempatan yang maksimal di sini sampai dengan saat ini istilahnya kan gitu.
juga meliputi pabrik-pabrik yang lain banyak, misalnya Kadipaten, Jatiwangi, Sindang Laut, Karangsembung, itu yang tertua. Itu ya. Ya, yang tertuanya itu diantaranya. Kalau Tersana baru, terus Jati 7 itu baru. Yang menyebabkan tempat ini dalam arti tidak diefektifkan kembali atau katakanlah tidak hidup ya, vakum seperti ini apa tuh? Ya, wallahu a'lam. Jadi itu urusannya pimpinan kami atau yang perusahaan yang di sana kan gitu. Sebenarnya untuk menjalin rekanan sih udah banyak ya. Bahkan sampai sempat udah diresmikan. Cuma yang nggak tahu faktor atau mungkin faktor mistisnya ada. Wallahu a'lam. Kita nggak ngerti. Nah, itulah pentingnya kita kemari, dalam arti kita ingin membuktikan ya bro ya. Dalam arti ada apa sih di sini gitu kan. Bukan kita ingin menantang, lebih kepada tadi salah satunya adalah kita mencari tahu ya Pak Haji. Gitu. Nah, kita sudah ada tim di sini. Kalau yang kemarin dari Padepokan Jejer Jati, Gunung Jati, itu dia mediumisasi. Persis ngasih keterangan semuanya di sini. Ngasih keterangan. Kalau ini kan hanya sebatas mengeksplor kan gitu. Syukur-syukur ada penampakan. Ya cuma pesannya kita itu kalau bisa ya satu-satu kan gitu. Kalau berani untuk membuktikan kebenaran satu-satu ya gitu ya. Kita nanti tinggal mengusulkan, ini ada rekan-rekan nih pengennya di sini. Makanya kenapa saya siapkan ini hiu. Saya selalu bawa ini. Karena kemarin juga ada yang minta tolong. Ini targetnya 1 minggu. Ada orang minta tolong sama saya di sini. Bahkan kemarin sudah terbukti. Dia hari ini harusnya datang ini, cuma karena lagi ada halangan dulu, lagi ada kerjaan, dia nggak jadi, mungkin besok malam. Rencananya 7 hari ritual di sini sama kita. Gitu ya. Iya. Kita mungkin coba explore aja dulu bro ya. Kita coba explore dulu. Teknisnya bagaimana nih bro? Enaknya bro? Ya menurut saya, ini kan pabrik gula luas. Nah kebetulan kan di sini ada 5 orang nih. 5 orang, kayaknya yang 3 orang masuk di gedung sini nggak apa-apa gitu kan. Ini kawasan pabrik gula juga luas, saya juga pernah kesini sih. Ada sebagian kuburan Belanda, jadi yang 2 orang ikut sebelah sana gitu. Kita melakukan penelusuran sampai tuntas gitu. Siap. Jadi biar rumor dan mitos di masyarakat yang masih berkaitan dengan mistis, setidaknya kita sudah mengasih tahu gitu tentang kebenaran yang ada di sebuah pabrik gula Gempol ini. Siap, mungkin itu saja Pak Haji ya. Oke. Nanti untuk pembuktian yang tadi salah satu Pak Haji sudah berikan keterangannya di akhir ya bro ya. Kita coba pembuktian seperti itu ya. Saja kita bagi enaknya bagaimana nih bro? Nah sebelum kita melakukan eksplor tempat nih Pak Haji, pasti kan ada sebuah ritual yang perlu kita lakukan untuk izinnya. Nah mungkin Pak Haji lebih paham di sini. Salah satu ritualnya tadi mungkin apa Pak Haji? Untuk nanti kita naruh kasih hiu dulu. Kasih hiu di belakang tempat di mana rekan-rekan ini mau datangin tempat tersebut kan gitu. Jadi ini sebagai pengingat juga untuk teman-teman, kita datang ke tempat manapun pastinya kita harus izin dulu ya Pak Haji ya gitu ya. Dimana kita melakukan ritualnya pasti beda-beda di setiap tempat pasti akan berbeda ya Pak Haji. Betul. Kita akan melakukan explore tapi sebelumnya kita ritual dulu. Trending soalnya orang lain. Udah mulai. Ya. Tapi kalau ular mah nggak ada ya Pak ya? Nggak ada, insya Allah nggak ada. Assalamualaikum. Nah ini kondisinya begini Om. Ini bekas perkantoran ya berarti ya? Ya ini bekas perkantoran. Ini bekas perkantoran. Ini boleh masuk Pak? Ya ini ruangan kosong. Assalamualaikum. Nah, tadi di sini ada kursinya. Oh ini ruangan. Bekas ini tempat kita mau pembuktian uji nyali tuh, pasang kamera situ sama ini di sini. Dan ternyata ya ada komunikasi. Ada komunikasi. Ya, yang sudah pernah ke sini. Ini tempatnya ini. Hanya kosong ini. Tapi bangun gedung ini termasuknya ada akses keluar masuk warga dari desa lain nggak sih Pak? Ada. Jadi maksudnya
dalam kesehariannya banyak yang lewat sini juga? Lewat, karena pintu situnya buka sih. Oh gitu ya? Kalau dulu itu kan ditutup, nggak ada. Waktu masih produksi tuh, sekarang udah buka. Oh gitu? Iya. Pernah ada rumor apa gitu dari warga nggak Pak? Ya warga yang pernah bercerita ke Bapak? Bilangnya gitu, angker. Ya. Kadang nemuin sesuatu, nemuin ini, itu. Ini Kang. Assalamualaikum. Nah, ini kamar, ini kantor besarannya nih. Ini kantor ininya, kantor apa namanya, direkturnya di sini nih. Kantornya di sini kantornya. Penampakan biasanya nampaknya di sini. Kamar mandi ya. Kepala, kadang itu perempuan di sana, kadang suara geraman. Boleh saya lihat? Ini di sana. Sok mangga sok, sok aja sok lihat sok. Hati-hati. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu kondisinya begitu. Di sini dibuktikan bisa ini saya meja ini kemarin waktu anak-anak dari Perum Gunung ini yang kemarin tuh pasang kamera di sini. Ya, mereka lari semua. Ayo ke sini Om. Awas, hati-hati sini ya, hati-hati pelan-pelan. Dong. Ayo sini. Ini ruangan semuanya di sini ada semua. Masih sekat-sekatnya masih ada ya Pak ya? Ya itu ruangan apa namanya operasi dulunya. Ini ya kondisinya begini nih Om. Di pohon kapas, kerangdu. Ya. Jadi mungkin kita buka bikin opening gitu. Apa? Berarti mungkin di salah satu ruangan ini ya Pak ya, untuk pembuktian apa ya? Ya nanti diantaranya itu, ya, ya. Nanti sama yang di sana, di kamar itu tuh. Yang depan tadi ya? Ya. Nih kamar ini nih. Awas hati-hati, kamar ini. Kamar ini. Ini ya? Ya. Nah ini kamar mandinya itu. Yang sering banyak pergerakan di mana Pak? Ruangan itu. Yang tadi di luar ya, sana. Di belakang sama yang ini. Dua itu tadi. Iya, iya sama itu. Kemarin yang dari Majalengka, channelnya Mas Andi dari Majalengka itu di situ. Di situ ya. Langsung nampak ke kamera. Bayangan putih lah. Cuma dianya tidur, ketiduran. Dia duduk di kursi tidur. Coba. Kalau tadi kita sudah ada di bangunan perkantoran ya Pak Haji? Ya perkantoran. Tadi perkantoran yang sudah kita explore. Ada beberapa spot untuk pembuktian di sana ya Pak Haji? Ya, yang ada mungkin, dua ruangan. Apa namanya, mungkin energi lebih kencang di sana ya? Iya. Ini ada bangunan apa nih Pak Haji? Bekas apa di sini? Sentral. Namanya kalau dulu itu orang-orang tua dulu bilangnya kamar lampu. Kamar lampu. Kalau sekarang namanya kamar generator atau genset tuh. Pengganti dari aliran listrik, sumber energinya sumber energinya itu pakai genset. Itu orang tua dulu bilangnya kamar lampu. Kamar lampu ya. Ya untuk menghidupkan pabrik ini pakai ini. Iya di sini ya. Waktu ruang generator kali ya. Terakhir napas tilas apa namanya ya? Napak tilas Heri Panca terakhir itu Januari 2020 itu 19 atau berapa itu Januari. Itu sama indigonya 2. Dia penampakannya di situ tuh.
Itu pocongnya di situ. Ini ya. Ya di situ tuh pocongnya di situ. Terus ini di sini ada ya biasalah gitu interaksi itu di situ. Jadi kebanyakan dari arah sana. Mungkin energi yang sekarang saya rasakan saja tekanannya beda Pak Haji. Ya mungkin kalau untuk ruangan terbuka gini terasa lebih panas gitu ya. Jadi jangan dirasa lah, udah biarin aja karena mungkin mereka juga tuh pada ngelihat semua sebenarnya udah kalau kita ini. Nah ini kita tetap hanya niatnya silaturahmi, pengen tahu tempat ini kan gitu. Biar nanti kalau misalkan pada waktunya nge-vlog ataupun istilahnya waktunya pembuktian, nanti kita coba dorong. Nanti kita tak dorong dari luar kan gitu. Ini luas ya Pak Haji, berarti total bangunan yang seperti ini di sini dari luas tanah berapa sih? 21 hektar. 21 hektar, ada berapa bangunan seperti ini? Cuma berapa? 1, 2, 3, 4 ya bangunan besarnya. Iya, yang terakhir sama itu aja cerobong. Lainnya lahan kosong semua berarti? Iya, lainnya lahan kosong. Nah ini mungkin ini sudah ada di salah satu bangunan yang tadinya dulu ruang sumber tenaga ya, listrik atau listrikannya di sini generator ya sekarang sudah ini kondisinya seperti ini. Nah nanti tadi kita sudah ada di ruangan kantoran besaran, termasuk ruang direksi tadi ada sana ya Pak Haji ya. Ruang kantor direktur ya. Ya GM. Ada ruangan lagi nggak Pak Haji yang bisa dieksplor di sini? Apa ada ya? Itu di cerobong asap itu. Cerobong asap. Ya, kita bisa ke sana? Iya bisa. Ya, kita lihat sana. Pembuktian itu terakhir. Sini. Assalamualaikum. Awas. Lampunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah ini kondisinya begini nih. Nah kalau cerobong asap ini dulunya digunakan untuk memproduksi. Wah bukan, jadi ini pengeluaran asap, pembakaran dari ketelan. Ketelan uap tuh maksudnya ketelan. Jadi api udaranya sini bawah tanah. Nyambungnya ke sini ya. Nanti keluar ke sana seperti pabrik semen itu tuh. Nah itu kan ada pengeluaran udara tuh. Maksudnya asapnya tuh itu dari sini ke sini sana. Naik ke atas. Dan pangapunten di sini yang menunggunya Ki Jalu, abdi dalamnya Nyirintik wonten teng riki, Las Dewi Sri Kenangan wonten teng riki lan rencang-rencang keluarga sederek kula wonten teng riki sedanten. Nah juga teng riki niki rencang kula sedanten, sederek kula sedanten. Ya pada dasarnya kami di sini saudara semua, saudara yang ada di sini. Bukan ingin menantang atau bagaimana, lebih kepada masuk silaturahmi ya. Biar tahu atapnya gimana, apa. Boleh saya sentre Pak Haji ya? Sok mangga nggak apa-apa. Yang penting di sini pengennya sopan santun. Etika ya Pak Haji. Dimanapun sebenarnya kalau kita bicara etika itu jangan merasa kita punya pegangan, punya keilmuan terus sok ini. Dimanapun kita berpijak memang etika itu utama Pak Haji. Ya, dimana bumi dipijak langit dijunjung. Betul. Iya. Lampu. Kembali lagi Pak Haji ya, ini mohon izin bertanya terkait dengan rumor yang beredar di masyarakat ini kan memang terkait dengan pabrik gula Gempol ini kan cukup ada yang dikatakan negatif gitu ya. Kalau kita bicara sekarang silaturahmi seperti ini, ternyata kan kalau dengan etika yang baik kan kita ternyata nggak ada. Ya bersilaturahmi secara positif. Artinya orang yang bilang bahwa suatu tempat itu keangkeran, ada suatu tempat itu angker, dilihat dari kondisi tempatnya. Orang itu menyatakan angker, padahal keangkeran itu adanya dalam diri kita sendiri. Kalau kita ngerasanya nyaman, enak kok nggak ada apa-apa kok. Kalau kita rasanya takut, terus gimana angker, ya udah itu terbawa perasaan kita. Gitu. Orang bilang bisa menyatakan angker karena suasana tempatnya nggak produktif, mati terbengkalai, jadi dibilangnya kesannya angker. Kan gitu loh. Tapi kalau misalkan ini ya enggak lah, yang itu. Kita di sini jaga udah 12 tahun. Alhamdulillah, barakallah.
artinya nggak pernah ditemuin, nggak pernah inilah gitu. Intinya bareng-bareng lah ya, dengan etika-etika yang tepat ya Pak Haji ketika kita mau masuk kemanapun kan seperti itu. Nah ini salah satu cerobong asap yang ada di pabrik gula Gempol. Kalau kita melihat kan di sini bangunannya, kalau kita lihat kokoh ya Pak Haji ya. Ya, oh jelas kokoh ini. Tanpa semen, tanpa apa semen ya. Kita lihat ke atas tingginya. Tinggi kurang lebih antara 80-70 meter. Ini digunakan untuk asap pembuangan tadi ya. Pembuangan dari ketel uap dari produksi. Ya. Kita akan melakukan sebuah pembuktian ya Pak Haji ya. Nanti mungkin dengan tim kita, ada Bro Yuda, ada Bro Yoyo, ada Bro Edo tadi, kita kumpul di titik temu dulu. Mangga sok. Nanti kita mau bakar ini dulu. Ini kemarin yang habis ritual ketinggalan, ini masih ada. Oke, brother. Jadi kali ini gue ya, Andri si perawat hantu, lagi berada di sekitaran Cirebon nih, tepatnya di pabrik gula Gempol, yang mana sebuah bangunan ini dipercayai masyarakat sekitar. Dan mungkin buat kalian masyarakat Cirebon mengenai mistis atau cerita-cerita horor yang beredar di dalam masyarakat, mungkin sudah nggak aneh lagi dengan nama yang ada di depan kalian ini ya, pabrik gula Gempol. Dan gue di sini bakal mengeksplor sebuah bangunan yang katanya sangat angker. Gue bakal mencari tahu nih sosok penunggu pabrik gula yang mukanya jelek ya. Gue bakal mau tahu keberadaan kalian. Dan buat makhluk-makhluk yang tidak kasat mata yang ada di sini, jika kalian gak menerima kedatangan gue, kasih gue eksistensi ketika gue masuk di bangunan ini ya. Assalamualaikum. Wow, pabrik gula Gempol cuy. Dan bangunan ini terkenal dengan kangkrannya ya. Jadi di bangunan ini dipercayai ada salah satu sosok ular yang katanya besar, berukuran dengan lubang asap pabrik gulanya, yang bernama sosok Nyai Berintik. Gue mau tahu interaksi dari kalian maupun Nyai Berintik ya, penunggu pabrik gula sini yang misterius, mukanya hancur, noni-noni Belanda. Gue mau tahu, kasih gue eksistensi. Assalamualaikum. Wow, sayang banget ini pabrik gulanya udah pada rusak ya. Dan bisa kalian lihat visualisasi dalamnya kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian penunggu pabrik gula Gempol, kalau emang kalian ada di sini, kasih gue interaksi. Assalamualaikum. Wow, sini ada musola, ada bekas toiletnya ya. Halo, siapapun yang ada di sini, kuntilanak, genderuwo ya. Gue mau tahu keberadaan kalian. Kalau emang kalian ada, kasih gue interaksi ya. Oke. Dan bisa kalian lihat sebuah pabrik gula yang katanya angker. Sekarang gue si perawat hantu bakal ngebuktiin sendiri tentang keberadaan pabrik gula Gempol Palimanan yang katanya angker. Gue mau tahu sih angker mana pabrik gula ini. Dan banyak youtuber yang datang ke sini hanya demi sebatas konten mereka yang mempercayai kalau pabrik gula ini angker. Gue mau tahu, kasih interaksi kalian menunggu yang ada di sini. Jika kalian memang ada, kasih gue interaksi. Sekalipun kalian memang ada, bakal gue kejar kalian. Oke.
kita explore sampai tuntas. Sebuah pabrik gula ya, yang mana katanya angker. Kalau emang suara-suara doang, gue nggak takut. Tapi kalau kalian nampakin di depan gue dengan sosok jelas, baru gue percaya. Dan gue mungkin bakal bertanya nih sama Akang yang satu ini ya, mengenai pabrik gula Gempol. Gimana Kang menurut pendapat Akang sendiri? Kalau bagi saya sih, dilihat dari eksistensi makhluk hidup di sini nggak terlalu jahil atau kayak gimana. Karena tergantung dari sugesti manusia itu sendiri meyakinkan makhluk itu sendiri. Nah, tempat yang membuat angker itu adalah manusia itu sendiri. Sampai detik ini tidak ada penampakan yang berani untuk Penampakan eksistensi mereka ya Kang? eksistensi langsung ya. Cuman hanya menggoda dari suara itu kembali lagi ke sugesti kita masing-masing. Jadi untuk teman-teman, di saat takut apapun, kita harus percaya kita sama dengan mereka itu ciptaan yang biasa. Oke, dari pendapat Akang ini kalian sudah jelas, dan mungkin gue bakal bertanya nih sama tim kelas sebelah, yaitu ada Broyo. Dan Bro ini rela bermalam-malaman gitu demi menghibur kalian ya, datang ke tempat angker. Halo Broyo. Halo, selamat pagi ya. Ini udah subuh ya. Karena kita di sini eksplornya pagi ya. Pagi. Bukan pagi sih, kita malam banget Bang ya. Malam. Nah, menurut pendapat Broyo sendiri gimana Broyo? Kalau menurut saya sih ya, kita tuh diciptakan oleh Tuhan, dan Tuhan tuh menciptakan yang kelihatan dan tidak kelihatan. Dan kita intinya kita saling menghargai. Kalau kita saling menghargai, kita bisa hidup dengan selaras. Gitu. Jadi lumayan gelap maksudnya. Lumayan gelap. Kalau angkerannya gimana Bro? Biasa aja. Biasa aja ya. Biasa aja. Jadi mengenai rumor-rumor yang beredar di dalam masyarakat ya, mengenai pabrik gula Gempol, tim kelas sebelah sudah menelusuri sampai habis ya Bro ya, dan tidak ada interaksi sama sekali. Ya, tadi ada suara, ya suara benda jatuh ya. Iya, tadi ada suara benda jatuh, dan untuk eksistensi penampakan kami di sini real ya. Jadi kalau misalkan ada penampakan bisa kalian lihat yang mana yang asli dan mana yang palsu ya Bro ya. Siapa tahu nanti ada yang bisa masuk ke frame kan. Itu kan kehendak yang di atas. Bener. Tapi kalau misalkan ada penampakan yang kayak gitu kita nggak pakai kayak gitu Bro ya. Kita real di sini ya. Real kita. Oke. Lanjut Bro. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembuktian di sebuah ruangan yang tadi katanya bekas ruang direksi nih, dengan Bro Rizal. Siap ya Bro Rizal ya? Siap. Bro Rizal ini salah satu tim dari konten kelas sebelah nih. Sekalian mengenalkan ya. Nanti Bro Rizal sudah diberikan HP, komunikasikan apa yang dilihat, yang dirasakan, tidak perlu menantang, dalam arti kita menghargai adanya mereka di sini. Bro Rizal hanya merasakan apa yang dirasakan, dikomunikasikan kepada kita. Kita nggak jauh dari sini. Ya. Kita coba 15 menit aja. Siap. Ya. 15 menit pembuktian. Kita lihat nanti proses pembuktiannya. Ya, selamat ya Bro Rizal ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya pribadi Rizal ingin mengeksplor tempat ini dekat kamar mandi. Kita langsung saja ya. Assalamualaikum. 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 Di sini hawanya cukup mantap ini, hawanya mantap banget ini. Assalamualaikum. 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 Di sini ada kamar mandi, bekas kamar mandi ya. Di sini juga hawanya mantap nih. Wah, ada suara nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum punten. Assalamualaikum. Sini ada pohon-pohon. Oh, di sini hawanya mantap banget di sini nih. Hawa yang paling dapet ini di sini.
Ini bekas runtuhan kayunya masih lumayan banyak nih. Assalamualaikum. Masuk. Di sini hawanya mantep nih. Hawanya lumayan dapat banget nih. Masih kuat ya? Kuat, aman. Assalamualaikum. Coba dieksplor kamar mandinya baru aja. Siap. Kita akan mengeksplor kamar mandi. Assalamualaikum. Saya lihat ada di atas. Assalamualaikum. Ini kamar mandinya. Ini sekarang saya berada di posisi kamar mandi. Dan di sini saya berada di kamar mandi. Aduh, hawanya dapat banget di sini nih. Ada yang aneh nggak? Saya baru ngerasain hawa sama suara aja. Yang lainnya masih aman. Coba ke belakang dulu. Assalamualaikum. Oke, saya lihat ada di atas cewek. Lagi apa lagi? Ya, lagi mantau saya. Aman. Kuat, aman. Hawanya nambah mantep ini di sini. Berapa? Ini hawanya nambah mantep di sini. Tekanannya beda ya? Iya. Tekanannya dapat banget, nambah dapatnya. Beda banget, beda. Masih kuat ya baru aja. Kuat, aman. Hari kuat 2 hari. Sepertinya di sini penunggunya cewek ya. Gimana baru aja? Aman pak. Bentar. Kita siap-siap masuk sana ya? Oke pak, siap. Oke, ditunggu ya. Tadi sudah dirasakan ditinggalkan di sini sendirian ya. Ternyata ditinggalkan sendirian tuh nggak enak ya bro. Nah tadi coba komunikasikan apa yang Bro Rijal rasakan di ruangan ini. Kalau yang pertama saya dari hawa aja udah beda di sini nih. Berapa menit ditinggal.
Terus sempat mengeksplor kamar mandi juga ya? kamar mandi mah lumayan lah. Tapi saya nemu di sini nih, di atas pohon sini. Ada yang memperhatikannya? Ada yang lihat saya, cewek. Nah, tadi sudah melakukan pembuktian, Bro Rizal sudah merasakan apa yang ada di ruangan ini. Nanti kita coba kumpul dengan teman-teman yang lain, sekalian closing aja gitu ya. Iya, siap. Ya. Yuk kita keluar dulu. Tadi kita sudah mengeksplor, sudah mewawancarai juga ya penjaga di pabrik gula gempol ini ya, gitu ya. Kita ingin coba mewawancari Bro Edo nih. Tadi Bro Edo sudah coba mengeksplor beberapa tempat di sini kan. Apa saja sih yang fenomena-fenomena apa aja yang dirasakan, dilihat? Kalau untuk fenomena sendiri sih ada beberapa eksistensi, tapi energi dari mereka itu pada prinsipnya tergantung kepada kita. Mau dimanapun selama kita percaya dengan yang di atas, zat yang maha sempurna, insya Allah kita selalu dilindungi. Makhluk seperti itu pun tidak akan berani terlalu mengganggu kita. Tapi kalau kita semakin takut, keberadaan mereka akan semakin dibuktikan. Jadi selama tadi pun kita eksplor di sana, kita buktikan bahwa tempat ini bisa disebut angker itu karena terlalu banyak bangunan kosong ya? Bangunan kosong dan rumor-rumor yang membesarkan nama mereka. Pada prinsipnya dimanapun makhluk seperti itu ada, tergantung keimanan kita untuk mencoba berinteraksi dengan mereka. Apakah mereka itu jahat atau seperti itu, kan itu tergantung persepsi kita. Jadi ya setelah dilakukan ini, kita alhamdulillah diberikan keselamatan dan tim kita pun tidak ada sesuatu yang mengganggu mereka. Tadi kan sudah ada beberapa spot, salah satunya cerobong asap tadi ya, ada ruang generator sampai dengan ruang direksi nih Bro. Tadi menurut Bro Edo sendiri yang paling tekanan baik energi atau apa yang paling dirasakan di spot yang Yang saya rasakan yang paling besar itu ada di daerah Cerobong Asap. Ya. Di situ memang tadi saya sempat melihat juga ada beberapa sosok yang coba untuk ngintip, cuma saya tadi tidak sempat untuk mesut. Saya kejar ke sana dan sampai sana itu udah nggak ada, hilang. Ya mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Pak Haji juga ya, di sana itu kan katanya makhluknya asli dari sini, pribumi sini, dibanding dengan ruangan yang di belakang ini katanya. Jadi dia tadi saya kayak di pojok bawah itu kayak nengok seperti itu, nengok saya kejar dan ternyata udah nggak ada di situ. Gitu. Terus tadi di belakang pun ada suara lemparan. Yang ketiga terus tadi juga saya sempat mual juga karena ada bentuk energi ya. Bro Yuda sendiri apa yang dirasakan Bro? Kan bekas musola Bro. Cium bau bangkai Bro. Situ pas kita mau masuk, pas di dalam rumah itu mendengar gaungan, suara perempuan. Masih muda itu. Nah tadi kan sudah ada penjelasan juga katanya ada noni Belanda ya di dalamnya, karena ini bangunannya bangunan asli pada zamannya gitu ya. Tidak jelas ngomong apa gitu. Ya mungkin bahasanya memang nggak ngerti. Makanya besok belajar bahasa Belanda Bro. Nah itu saja mungkin yang akan kita tunjukkan kepada kawan-kawan di rumah bahwa keberadaan mereka memang sebenarnya ada ya di sekitar kita. Kembali lagi esensi yang diberikan kelas sebelah adalah agar kita mau menjaga lingkungan kita, saling menghargai. Untuk anak-anak kadang-kala kan kita tidak sadar coret-coret mana aja gitu Bro ya, tempat kosong. Nah kita hargai bahwa dengan adanya konten ini adalah kita dapat menghargai bahwa tempat-tempat seperti itu juga perlu dihormati gitu ya Bro ya, bahwa makhluk-makhluk seperti itu pun sama ingin dihargai kan gitu ya Bro ya. Mungkin seperti itu. Nah mungkin itu saja Bro yang akan ini, karena tadi Bro Yoyo katanya mulus. Ya, itu saja akan kita bahas. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Mudah-mudahan Bro Edo masih mau masuk konten kelas sebelah Bro ya. Kita akan berjumpa di konten selanjutnya. Tadi ada juga Bro Andri katanya pulang duluan tadi ya Bro ya. Saya Bro Repi, Bro Yuda, saya Bro Edo. Sampai jumpa di konten kelas 11 selanjutnya, kelas misteri ya Bro ya. Kelas misteri selanjutnya mudah-mudahan bermanfaat. Tetap like, comment, subscribe channel kami. Berikan kritikan untuk video-video sebelumnya atau berikan saran untuk video selanjutnya ya. Kita akan selalu membahas misteri yang sekiranya memang perlu kita bahas.
Terima kasih. Salam Guru Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.